Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Shalom. Atas nama Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Paskah keempat saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Nelson Rembet. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu saya jemput jemaat sekalian bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 7. Pertolongan kepada kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah ini. Amin. Doa bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Tema kita hari ini, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Mari kita sambut bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194, bait yang pertama.
jaya dan megah. Alat surga putih cemerlang, tubur ia buka, tanda kau menang. Di kau yang bangkit maha mulia, di kaulah abadi jaya dan megah. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengaku atas setiap salah kita dan memohon pengasihan, pengampunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, pandanglah kami anak-anak-Mu yang datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, satu dengan yang lain. Kami mengaku bahwa kami telah bersalah. Kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Karena kerap kali kami mengikuti kata hati kami sendiri, sehingga Engkau menjumpai bahwa kami telah melakukan pelanggaran. Sesungguhnya ya Bapa Surgawi, dosa dan kesalahan kami tidaklah dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Namun dengan perasaan sesal dan malu, kami beritahukan kepada Tuhan. Seraya dengan rendah hati kami mengaku, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan ampunilah kami, Tuhan perbaharuilah kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mengasihani kami, yang mengampuni semua salah dosa kami, dan memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita anugerah bagi kita, Yohanes 3 ayat 16. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Sidang Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kabar baik sebagai berita kekuatan penghiburan bagi kita menjalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami. Ya Yesus Kristus Tuhan, ya Roh Kudus, terangkanlah firman ini atas kami. Ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kuatkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan kuatkanlah kami warga gereja untuk menjadi pelaku firman yang hidup dalam keseharian kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-14 yang berbunyi, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itulah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Perahu ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Haleluya.
Baginda Kabar Mulia. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya telah menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Shalom. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, para murid kembali dalam aktivitas sehari-hari setelah mengalami lawatan Tuhan Yesus dalam peristiwa kebangkitannya. Peristiwa penampakan ini dialami para murid dalam situasi yang berbeda-beda. Sebagian dari murid-murid Yesus ini mereka berlatar belakang sebagai seorang nelayan. Kembali dalam rutinitas ini, sebagai seorang nelayan seolah-olah adalah sebuah kewajiban. Hal inilah yang mau diungkapkan oleh penulis Injil Yohanes. Di kalangan para nelayan dikenal dengan baik bahwa waktu malam hari adalah waktu terbaik untuk menangkap ikan. Ada penangkapan ikan tertentu yang selalu dilakukan di malam hari. Para nelayan tradisional menggunakan peralatan yang sederhana untuk menangkap ikan. Ada perahu, jala atau pukat, tombak, pancing, ada umpan, ada lampu obor. Kalau di zaman modern sekarang, mereka sudah menggunakan senter. Dan kerap kali para nelayan membawa makanan dan minuman yang dipakai atau dikonsumsi pada malam hari. Pada musim angin tidak bertiup dengan kencang, maka pemandangan itu teramat indah sekali. Dengan obor yang bernyala-nyala, perahu itu meluncur di laut yang mengkilat. Dan orang-orang berdiri sambil mengamati air. Dan bila mereka telah melihat ikan, maka secepat kilat mereka membuang jala atau melemparkan tombak untuk mendapatkan ikan.
Namun, para nelayan juga akan mengalami kekecewaan apabila sepanjang malam ia bekerja, namun tidak mendapatkan seekor ikan pun. Dapat dilihat para nelayan yang lelah itu sambil bersungut-sungut memasuki pelabuhan pada hari esoknya, karena mereka telah lelah bekerja sepanjang malam, namun tidak mendapatkan ikan. Hasil penangkapan tidak digambarkan sebagai mujizat, dan memang juga tidak dimaksudkan untuk dianggap demikian. Gambaran itu adalah sesuatu yang seringkali terjadi di laut atau danau Tiberias itu. Ingatlah bahwa perahu itu berada hanya kira-kira 100 meter dari pantai. Ketika para murid hampir mencapai pantai, ternyata Tuhan Yesus telah berdiri di pantai itu. Dan suara Tuhan Yesus menyapa mereka dengan pertanyaan, "Anak-anak, adakah sesuatu untuk dimakan?" Jawab para murid itu, "Tidak ada." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah pukatmu di sebelah kanan perahu, dan kamu akan mendapatkan sesuatu." Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus telah dilaksanakan dengan baik oleh para murid-murid. Murid-murid Tuhan Yesus tidak membantah dan tidak memprotes ucapan Tuhan Yesus itu. Hasilnya memperlihatkan kepada kita, jala itu ditebarkan dan mereka tidak dapat menariknya kembali dikarenakan banyaknya ikan. Ketika Tuhan Yesus menyapa mereka, murid-murid belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin juga karena pagi-pagi buta, masih agak gelap, karenanya mereka tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Akan tetapi mata murid yang dikasihi Yesus itu, yang bernama Yohanes, dia tajam dan jeli melihat. Dan dia tahu bahwa itulah Tuhan. Dan ketika Petrus juga mengenal Tuhan, Petrus menceburkan diri ke dalam air. Petrus sebenarnya tidak telanjang. Petrus memakai kain basahan, seperti yang dipakai oleh semua nelayan ikan di zaman itu. Menurut hukum Yahudi, menyampaikan salam adalah tindakan keagamaan. Dan untuk melakukan tindakan semacam itu, orang harus menggunakan pakaian. Maka sebelum Petrus pergi menemui Yesus, Petrus memakai baju nelayannya, karena ia ingin menjadi orang yang pertama yang menyambut Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus, sekarang kita sampai kepada alasan yang pertama dan terutama, mengapa penulis Injil Yohanes mengungkapkan pasal ini. Ia ingin memperlihatkan sekali untuk selamanya tentang realita kebangkitan Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa penampakan Kristus yang telah bangkit itu tidak lebih daripada penglihatan atau vision para murid. Banyak orang yang mengakui bahwa penglihatan itu ada, tetapi itu tetaplah hanyalah penglihatan. Ada pula orang yang ingin melangkah lebih jauh lagi dan mengatakan bahwa itu bukan penglihatan, melainkan halusinasi. Injil-Injil dengan segala usaha menekankan bahwa Yesus Kristus Tuhan yang bangkit bukanlah suatu penglihatan atau halusinasi atau bahkan hanya roh, tetapi benar-benar adalah orang atau manusia. Mereka menekankan bahwa makam itu telah kosong
dan bahwa Kristus yang telah bangkit itu mempunyai tubuh yang sungguh-sungguh, yang tetap mempunyai tanda-tanda bekas tusukan paku dan tusukan lembing di lambungnya. Akan tetapi, cerita ini maju lagi selangkah. Suatu penglihatan atau vision atau roh tidak mungkin menunjukkan sekelompok ikan kepada serombongan nelayan pada waktu itu. Suatu penglihatan atau roh tidak mungkin dapat menyalakan api arang di pantai pada waktu itu. Suatu penglihatan atau roh tidak mungkin memasak makanan dan membagikannya pada waktu itu yang dilihat dan disaksikan oleh para murid pada waktu itu. Akan tetapi, seperti apa yang diceritakan dalam cerita ini, Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit telah melakukan hal-hal semua itu. Waktu Yohanes menceritakan bagaimana Yesus Kristus Tuhan datang kembali kepada murid-muridnya, sedangkan pintu-pintu semua tertutup, ia mengatakan, Yesus Kristus menunjukkan kepada mereka tangan-tangannya dan lambungnya. Yohanes 20 ayat 20. Seorang bapak gereja yang bernama Ignatius, waktu dia menulis kepada gereja di Smyrna, dia menceritakan tentang suatu tradisi yang kuat, yang lebih tegas mengenai hal ini. Dia mengatakan, aku tahu dan percaya dia mempunyai daging sesudah dia bangkit. Dan waktu dia datang kepada Petrus dan kawan-kawannya, dia mengatakan, ambillah dan peganglah aku, dan lihatlah bahwa aku bukan hantu yang tidak bertubuh. Dan langsung mereka menjamah Tuhan, dan mereka menjadi percaya. Karena mereka sungguh yakin dan sesudah bahwa Tuhan punya daging dan darah dan kebangkitan Tuhan, dia makan dan minum dengan mereka sebagai orang yang berdaging. Tujuan yang pertama dan yang paling sederhana cerita ini ialah untuk menerangkan sejelas-jelasnya kepada kita hari ini di ruang ini, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah suatu realita, adalah suatu kenyataan atau real adanya. Kristus yang bangkit adalah Tuhan yang memiliki tubuh, darah dan daging. Kristus yang bangkit bukanlah suatu penglihatan, juga bukan suatu isapan jempol dari imajinasi seorang yang sedang begitu bersemangat dan bergembira. Juga bukan penampakan dari roh atau momok, tetapi yang bangkit itu benar-benar Yesus Kristus Tuhan yang telah mengalahkan maut dan datang kembali sebagai Tuhan dan juru selamat umat manusia. Ada kebenaran kedua yang besar yang mau disimbolkan di sini. Di dalam Injil keempat, sesudah Matius, Markus, dan Lukas, Injil Yohanes ini dengan segala sesuatu mempunyai makna. Dan oleh karena itu hampir tidak mungkin Yohanes menyebutkan suatu angka yang begitu tepat dari jumlah ikan yang tertangkap, yaitu 153 ekor, tanpa mempunyai maksud yang tertentu dengan angka-angka itu. Ada yang mengatakan bahwa ikan-ikan yang tertangkap itu telah dihitung, karena hasilnya tangkapan itu harus dibagi rata di antara para nelayan murid Tuhan Yesus di saat itu. Dan jumlahnya diberitakan secara luar biasa besarnya. Akan tetapi jika kita ingat cara Yohanes memasukkan makna-makna tersembunyi dalam Injilnya bagi mereka yang jeli untuk melihat, maka tentu ada sesuatu yang lain dari angka itu. Lebih sederhana dapat diartikan
bahwa angka 153 ekor ikan itu sebagai berikut. Angka 100 merupakan kepenuhan atau kesempurnaan dari pemberkatan. Perhatikan Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-8 dan Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-4. Angka 50 yang mewakili jumlah sisa Israel yang akan dikumpulkan, tetapi angka 50 juga mengingatkan kepada kita peristiwa yang sangat luar biasa. Menerangkan tentang peristiwa Pentakosta, Roh Tuhan menyertai gereja Tuhan sepanjang masa. Angka 3 dengan mudah dan gampang kita mengartikan itu dengan angka Trinitas. Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dinyatakan. Kita bisa perhatikan hal berikutnya. Hasil tangkapan besar itu terkumpul dalam jala. Dan jala yang menampung semua ikan itu tidak robek. Pukat atau jala itu digambarkan sebagai gereja. Dan di dalam gereja itu ada tempat untuk semua orang dari segala bangsa. Bahkan jika mereka semua datang di gereja itu cukup besar untuk menampung semua orang datang di rumah Tuhan. Bentuk konkret hari ini banyak kursi kosong. Di sini Yohanes mau mengatakan kepada kita dengan caranya sendiri yang hidup dan halus tentang universalitas gereja Tuhan. Tidak ada semacam eksklusivisme di dalam gereja. Tiada semacam perbedaan warna kulit atau pilih kasih. Pelukan gereja Tuhan adalah pelukan secara universal, seperti juga kasih Kristus Yesus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus, dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan, maka dengan terang dan jelas diperlihatkan kepada kita 3 hal yang penting. Yang pertama, kebangkitan Tuhan adalah sebuah realita. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah menaklukkan maut. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang memiliki tubuh, darah, dan daging. Kedua, kebangkitan Yesus Kristus Tuhan telah memberikan tentang kepastian iman gereja Tuhan sepanjang masa. Semua orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dikuduskannya dan diselamatkannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, semua orang yang dipanggil dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dipeliharanya dan diberkatinya. Pemberkatan Tuhan tetap berlangsung seumur hidup kita di dunia ini, dan kelak akan bersama dengan Tuhan di rumahnya kekal dan abadi. Amin. Merespon perenungan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat 397, Terpuji Engkau, Bapa Maha Besar. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Kristus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan kegar abadi. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Kalit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita tunduk kepala, kita naikkan doa syukur, doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Juru Selamat kami, yang menghidupkan gerejamu sepanjang masa. Kami bersyukur bersukacita buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, memberikan penegasan kembali kepada kami, selaku berita kekuatan penghiburan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Dia hidup dan berjaya sepanjang masa, kekal dan abadi. Karena itu ya Bapa di dalam surga, dengan semangat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami selalu dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan kepada gerejamu, sehingga gereja tetap giat pergi untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini dalam kurun waktu yang telah Tuhan persiapkan bagi gerejamu. Karena itu ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bersama, diberkatilah gereja-gerejamu di seluruh dunia yang hari ini sedang menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kuatkanlah para pemberita firman Tuhan dari berbagai denominasi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, sehingga gereja tetap mewartakan kesukaan, keselamatan kepada umat manusia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa hari ini. Biarlah Tuhan mendengarkan seruan teriak minta tolong dari anak-anak-Mu di tengah-tengah penderitaan mereka. Mereka yang haus, mereka yang lapar, fakir dan miskin, anak yatim dan piatu, duda dan janda, mereka yang tidak mendapatkan keadilan dan kebenaran, mereka yang berada di dalam penjara, mereka yang sakit, mereka yang berduka cita. Bahkan oleh nama Tuhan Yesus Kristus, mereka diperhadapkan dengan persoalan sulit. Mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan ya Bapa, pandang dan dengarkanlah teriak minta tolong gereja Tuhan, umat Tuhan di Ukraina. Ketika sekarang ini Tuhan, mereka sedang menderita dengan persoalan yang sangat rumit, manakala Tuhan, Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin melakukan ekspansi militer di Ukraina. Kami berdoa ya Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan yang datang menjamah hati hamba-Mu, Presiden Rusia Vladimir Putin, kiranya ya Tuhan dia disadarkan, sehingga apa yang telah dia lakukan sekarang ini Tuhan, karena tidak mengertinya ya Bapa, dia telah melakukan teror yang sangat luar biasa, bahkan korban sudah berjatuhan. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kesusahan penderitaan yang dialami oleh gereja, masyarakat di Ukraina, ya Tuhan, dengarkanlah teriak mereka minta tolong, dengarkanlah semua orang yang berseru pada nama Tuhan, dan kiranya Tuhanlah yang memberikan mereka pembebasan. Terpujilah Yesus Kristus. Di tempat ini ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bersama-sama, kiranya Tuhanlah yang memberkati pemerintahan kerajaan Belanda, sehingga Tuhan memberkati Raja Belanda, hamba-Mu Bapak Willem Alexander, Ibu Maxima, anak-anak dan keluarga. Bapak juga yang memberkati Perdana Menteri Kerajaan Belanda, Parlemen Belanda, Kabinet Kerja yang sedang bekerja sekarang ini, komponen pemerintahan mulai dari tingkat Gemeente, provinsi dan pusat, semuanya bekerja dengan baik. Bapak pula yang memberkati bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bapak pula yang memberkati putra-putri gereja yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan-pemerintahan di seluruh dunia,
sehingga putra-putri gereja mengambil peran yang sangat strategis. Bagaimana ya Tuhan mereka memerintah berdasarkan kasih Kristus Yesus, sehingga damai dan sejahtera boleh dialami oleh segenap masyarakat di lingkungan pemerintahan mereka dan dialami oleh masyarakat dunia. Ya Bapa di dalam surga, pandanglah kami, anak-anak-Mu yang ada di lingkungan persekutuan Kristen di negeri Belanda. Tuhanlah yang memberkati umat gereja-Mu Tuhan di lingkungan Perki di negeri Belanda. Tuhan yang bersama-sama dengan badan pengurus BPPNB Perki di negeri Belanda. Tuhanlah yang menguatkan hamba-Mu Bapak Norman Aipasa, Ibu Heri Kerubun, dan seluruh badan pengurus. Bersama-sama dengan pendeta Perki di negeri Belanda, hamba-Mu Ibu Pendeta Ida Patinama. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka, sehingga mereka selalu riang dan gembira, giat selalu menata pelayanan gerejawi ini dengan baik dan benar. Rencana-rencana program kerja ke depan Tuhan yang menuntun, sehingga segala sesuatu menghasilkan yang terbaik. Dan semuanya ini kami ingin persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Hamba dan umat-Mu berdoa bersama-sama bagi Perki setempat di tempat ini. Tuhan menolong badan pengurus Perki Amsterdam Zuidoost dalam menata pelayanan bersama. Lawatan Tuhan juga menyertai Perki di Almere, di Zwolle, di Arnhem, bahkan di Den Haag Voorburg. Bersama-samalah Tuhan dengan kami semua untuk menata pelayanan bersama ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bagi warga gereja kami di tempat ini. Ya Bapa di dalam surga, yang sedang mengalami derita ketika mereka sedang bergumul dengan kondisi fisik mereka yang melemah dikarenakan ada sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Tuhan Yesus yang datang melawat akan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ini. Hamba-Mu Saudara Stef de Vretes, Ibu Ade, Ibu Nova Maitimu, Ibu Nani Pardede, Bapak Will Mostard, Bapak Beni Marpaung, dan Ibu Giok Mokhtar. Kristus Yesus adalah tokoh penyembuh kami yang datang mengasihani saudara-saudari kami ini. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ada syukur sukacita yang mau disampaikan oleh warga gereja di tempat ini. Ya Bapa, mereka sedang bersyukur bersukacita karena Tuhan telah menambahkan 1 tahun bagi mereka untuk membina rumah tangga mereka. Syukur sukacita ini dialami oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Ida dan Bapak Jack yang hari ini sedang bersyukur di hari ulang tahun mereka. Tuhanlah yang menyempurnakan syukur sukacita mereka dan memberkati perjalanan rumah tangga hamba-Mu Ibu Pendeta Ida Patinama. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, dalam syukur hari ulang tahun secara pribadi dialami oleh hamba-Mu Ibu Afianti Sahetapi, Ibu Alvin Aipasa, Ibu Lani Gerungan, Ibu Paul Klein, Pierre Nelwan, Ibu Clara Pikolima, Ibu Sinta Kutahean. Kristus Yesus yang selalu menambah-nambahkan hari, bulan, tahun-tahun atas perjalanan kehidupan mereka, sehingga kesehatan, iman, percaya, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga yang bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa bersama-sama dengan warga gereja di tempat ini akan putra-putri anak-anak Tuhan yang Tuhan utus untuk menjalani masa studi mereka di negeri Belanda. Baik mereka yang sedang menjalani studi di Groningen maupun di Amsterdam. Tuhan menolong putra-putri gereja ini sehingga mereka bertekun tiap-tiap hari, menggunakan waktu dan kesempatan untuk belajar, dan oleh karena pertolongan Tuhan, mereka boleh mengakhiri studi di tempat ini dengan baik, dan mereka akan kembali ke Indonesia mengabdi di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, hamba berdoa beri mereka kesehatan, kekuatan, beri mereka hikmat, pengetahuan, hiburkan, kuatkan mereka, sehingga mereka tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan ketika mereka ditempah di tempat ini. Sehingga kelak kemudian mereka boleh menjadi berkat, menjadi kepuji-pujian bagi nama Tuhan dalam pengabdian di dunia kerja mereka bersaksi di hadapan Tuhan.
Berkati keluarga mereka, baik yang ikut maupun keluarga yang ditinggalkan sementara di Indonesia. Damai Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Apabila Tuhan menjumpai kami pribadi lepas pribadi, kalau kami hari ini sedang bergumul dengan pergumulan pribadi kami, Bapa, dengarkanlah teriakan minta tolong kami dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah kami yang berseru di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang memberikan jawaban yang terindah bagi kami, karena kami membutuhkan jawaban ketenangan dalam hidup ini. Terpujilah Yesus Kristus. Jikalau Bapa menjumpai kami sedang bersyukur, bersukacita, bergembira dengan berbagai macam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, pemberkatan yang kami alami, maka pandanglah kami setiap hati yang sedang bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa, terimalah ucapan syukur kami dan sempurnakan ucapan syukur kami. Inilah setiap hati yang sedang bersyukur di hadapan Tuhan. Sambutlah ucapan syukur kami ya Tuhan, dan sempurnakanlah syukur sukacita kami. Ya Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, seraya kami mohon Tuhan dengarkanlah doa kami. Belas kasihan dan kemurahan Tuhan kiranya mengabulkan permohonan kami ini, karena Tuhan Yesus telah mengajar kami masing-masing berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan dapat Anda berikan sesudah kebaktian. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayatnya yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang maha baik, Bapa yang mempunyai kehidupan kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa ucapan syukur kami kepadamu. Kalau sebentar kami akan membawa persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami bawa kepadamu. Di dalam Yesus anak-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin.
Dipersilakan anak-anak sekolah minggu untuk memasuki rumah gereja. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerang. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Sidang jemaat Tuhan, kembalilah kita dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi. Warta Jemaat Minggu 8 Mei 2022. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nelson Rembet yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Dan kepada Bapak Mardi Kale yang telah mengiring musik dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar teologi dari Indonesia yang telah hadir pada pagi hari ini. Minggu 15 Mei 2022 akan diadakan ibadah Padang yang bertempat di Gasthuisplas Park dan akan dipimpin oleh Ibu Lia Wetangtera, dan ibadah akan dimulai pada jam 11 pagi. Ibadah bersama Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan diadakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 pada pukul 2 siang di Almere dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambay. Kolektor persembahan dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.